Nggak kayak saya, ngelawan suaminya, ngata-ngatain suaminya, ya biasa-biasa aja. Tuhan, saya sebagai suami berusaha hidup kudus. Udah sebulan istri saya nggak ngelayanin saya, udah nggak mau lagi. Pengennya mah kayak orang lain aja, langsung aja booking. Kenapa saya tetap hidup dalam kekudusan? Karena Tuhan. Tuhan adalah alasan saya tetap memilih hidup dalam kekudusan. Karena Allah itu baik kepada orang yang kudus hidup. Saudaraku, niat baik itu akan menjadi buruk kalau eksekusinya buruk. Niat tulus itu akan menjadi buruk kalau cara kita menggenapi niatan baik kita itu menjadi salah. Siapa sih yang pernah mempertanyakan niat hati saudara bahwa saudara kalau sebagai suami ingin menyenangkan istri, saudara sebagai ayah ingin menyenangkan anak-anak, saudara sebagai kepala keluarga ingin pelihara keluarga saudara. Oh, kita punya niat baik kok. Alkitab juga bilang pria yang gak kerja ya jangan makan. Suami yang mengabaikan keluarga, gak menafkahi keluarganya ya itu jahat. Alkitab juga udah bilang begitu. Saya kan sebenarnya Pak melakukan ini untuk istri dan untuk anak-anak. Istri saya kan yang taunya kan cuma ada uang di rumah. Pokoknya harus ada uang buat biaya di rumah. Jadi karena tiba-tiba saya mentok, saya pinjam uang gak bisa bayar, pinjam dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya saya terikat utang. Sekarang saya gak bisa bayar utang saya Pak. Tapi niat hati saya kan tulus, saya pengen pelihara keluarga. Di titik seperti itu dia terjebak, dia bingung bagaimana caranya keluar dari ikatan hutang piutang. Suami istri harus tahu masalah keuangan, kesulitan yang dihadapi. Kalau memang sudah tidak ada uang untuk dipakai apa-apa. Tapi niat hatinya baik. Tidaknya dia adalah seorang suami yang mau bertanggung jawab buat keluarga. Tapi kalau sudah bicara kekudusan, niat hati saja gak cukup. Kekudusan gak cuma bicara tentang niat baik. Kekudusan bicara tentang bagaimana kita ingin menggenapi apa yang kita niatkan itu. Sehingga ketika pada akhirnya Uza mati, Daud baru sadar bahwa sebagai pemimpin dia harus lebih bertanggung jawab dalam kekudusan. A leader fail, semua yang ada di bawahnya fail. Ketika seorang pemimpin ngawur, semua yang di bawahnya bisa ngawur juga. Ketika seorang pemimpin salah mengambil keputusan, orang-orang di bawahnya bisa terkena dampak. Dan ini bukan cuma sekedar pemimpin dalam dunia bisnis, dalam dunia keluarga pun sama. Kita menyadari bahwa niat hati aja gak cukup. Kita tuh harus bilang gini loh sama Tuhan. Tuhan, niat hati saya adalah saya ingin sekolahkan anak saya ke luar negeri. Biaya yang saya butuhkan sangat banyak. Tapi kalau Tuhan menghargai niat hati saya ini. Dan niat hati saya ini sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat saya. Kenapa? Karena kalau kita mulai lakukan dengan cara yang salah. Tidak peduli sebaik apapun niat hati. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Niat hati kita baik. Itu motor di depan saya tiba-tiba nyalip. Mobil di depan saya lawan arah. Tapi ketika kita keluar dari mobil, tutup pintu mobil, kita berantem. Masalahnya lebih daripada itu. Kita sedang membuat keluarga kita yang di dalam mobil dalam bahaya. Tuhan, saya kalau jadi istri harus jadi seperti ini. Harus tunduk sama suami, harus tulus, harus mengasihi. Ah, malas. Udah itu yang lain-lain aja tuh.